Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 31. Kita dapat menikmati hidup ini karena nafsu. Nafsu adalah peserta kita sejak lahir dan merupakan anugerah karena dengan adanya nafsu maka hidup ini menjadi berarti. Hati dan akal pikiran bekerja karena dorongan nafsu sehingga kita dapat mengadakan segala macam benda demi kenikmatan hidup di dunia ini. Nafsu disertakan kita sebagai pembantu yang amat berguna, sebagai alat agar hidup kita di dunia ini menjadi suatu pengalaman yang membahagiakan. Akan tetapi, nafsu pula yang menyeret kita ke dalam lembah kejahatan, kehinaan dan kehancuran, yang akhirnya menjerumuskan kita ke dalam lembah kesengsaraan. Kita mudah sekali dihanyutkan nafsu, sehingga kalau nafsu ini pada hakikatnya menjadi hamba yang harus membantu kita, maka kalau dibiarkan nafsu akan merajalela dan dari hamba menjadi majikan. Kita yang diperhamba dan kalau sudah begitu, maka celakalah kita. Kalau sudah begitu, maka akan muncul perbuatan-perbuatan yang merugikan pada orang lain maupun diri sendiri, perbuatan yang pada umumnya dinamakan kejahatan dan kemaksiatan. Hal ini sudah pula diketahui manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi, bukan pada kecantikan wanitalah letak bahayanya, melainkan pada diri sendiri. Yang berbahaya adalah nafsu diri sendiri. Karena kesadaran ini, maka timbul bermacam usaha manusia untuk menjauhi nafsu, untuk mengendalikan nafsu, dan sebagainya. Orang melakukan tapa brata, mengasingkan diri ke gunung-gunung, hidup di gua-gua yang sunyi, menjauhkan diri dari keramaian dunia dan dari pergaulan manusia, bahkan ada pula yang menyiksa diri, semua itu dimaksudkan untuk mengendalikan atau menundukkan, mengalahkan nafsunya sendiri. Betapa sulit dan sukarnya. Dan betapa jarang yang berhasil. Mengapa sukar untuk dapat berhasil? Karena hati dan akal pikiran pun sudah dicengkeram nafsu, sudah diliputi dan bergelimang nafsu itu sendiri. Manusia tidak mungkin dapat hidup tanpa nafsu. Memang kalau tidak ada rangsangan dari luar, nampaknya saja tertidur. Akan tetapi, sekali menghadapi rangsangan dari luar, nafsu yang lama ditekan untuk tidak aktif itu akan menjadi berkobar lagi, bahkan lebih besar daripada yang sudah-sudah, bagaikan api dalam sekam yang nampaknya saja sudah padam, akan tetapi begitu ada angin bertiup, apinya akan bernyala dan berkobar. Melalui panca indera kita menikmati kehidupan ini, dan nafsulah yang mendatangkan kenikmatan itu. Tidak akan ada suara merdu bagi telinga yang tidak mengandung nafsu. Tidak ada ganda harum, rasa lezat dan sebagainya tanpa adanya nafsu. Tidak akan ada kenikmatan hidup. Namun, sekali nafsu yang menjadi majikan dan kita menjadi hambanya, kita dipaksa oleh nafsu untuk melakukan apa saja demi mengejar kenikmatan itu. Kalau nafsu amat penting bagi hidup akan tetapi juga amat berbahaya, merupakan musuh utama yang menyeret kita ke dalam penyelewengan, lalu bagaimana? Baru dapat dikatakan wajar dan sempurna kalau nafsu dalam diri manusia itu menduduki tempat semula ketika disertakan kepada manusia, yaitu sebagai alat. Sebagai pembantu, demi kepentingan kehidupan di dunia ini. Itu saja. Dan cara apapun yang ditempuh manusia, selama cara itu merupakan hasil usaha hati akal pikiran, maka sukar dapat dicapai hasilnya, karena hati akal pikiran ini pun sudah bergelimang dengan nafsu. Bagaimana mungkin nafsu dapat menertibkan diri sendiri? Nafsu maunya hanya ingin menang, ingin menguasai, ingin menonjol, ingin senang dan untung sendiri. Jadi, usaha hati akal pikiran yang bergelimang nafsu itu, betapa halus dan berlika-liku sekalipun, tujuannya hanya satu, yaitu menang, untung dan senang. Memang kadang-kadang nafsu bekerja teramat licik dan halus, dan demikian memang kepandaian setan, sehingga kita mudah tertipu. Kita menolong orang lain agar mendapat pahala, baik di dunia atau di akhirat, berbeda dengan kita menolong orang lain karena digerakkan getaran perasaan iba. Yang pertama itu, bekerjanya nafsu, pertolongan itu hanya merupakan cara untuk mencapai tujuan, yaitu pahala atau artinya kesenangan. Melakukan segala macam kebaikan agar kelak mendapat surga juga merupakan pekerjaan nafsu, karena kebaikan itu hanya dijadikan cara untuk mencapai tujuannya, yaitu surga atau kesenangan lagi. Andai kata surga itu digambarkan tidak menyenangkan, tentu kebaikan tidak akan dilakukan.
Berbeda dengan melakukan sesuatu sebagai suatu kewajiban hidup dari seorang manusia yang sudah dibekali pengetahuan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Lalu, apa yang harus kita perbuat agar nafsu tidak menjadi majikan, melainkan tetap menjadi alat atau pembantu kita? Jawabnya mungkin hanya, kita tidak berbuat apa-apa. Karena apapun yang kita perbuat, itu masih merupakan pekerjaan nafsu pula. Tidak berbuat apa-apa bukan berarti acuh, bukan berarti tidak peduli, melainkan tidak berbuat apa-apa agar kekuasaan Tuhan yang berbuat, yang bekerja. Kita menyerah saja, penuh kesabaran, keikhlasan, ketawakalan, dengan bekal iman kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Nafsu adalah ciptaan Tuhan pula, maka hanya Sang Pencipta yang akan dapat mengatur sehingga nafsu akan kembali ke tempat semula sebagai abdi kita. Malam sudah larut, mendekati tengah malam. Malam yang gelap karena selain belum waktunya bulan muncul, juga langit tertutup mendung tipis. Hanya ada beberapa buah bintang yang sempat nampak sebelum tertutup awan yang lewat. Kota Kadipaten Ponorogo sudah sepi. Orang lebih suka berada di dalam kamar rumahnya daripada di luar rumah yang sepi, gelap dan dingin. Warung wedang itu pun sudah sepi. Pemiliknya, Pak Gio yang agak bongkok dan berusia 60 tahunan itu sudah siap menutup warungnya ketika nampak bayangan orang memasuki warung. Seorang pemuda tampan yang tidak dikenalnya. Akan tetapi sebagai pemilik warung yang harus ramah terhadap setiap orang pembelanja, Pak Gio tidak jadi menutup gebyok warungnya dan mempersilakan tamunya duduk di lincak, bangku bambu, menghadapi meja panjang di mana terdapat bermacam makanan kering dan basah. "Mau minum apa, Den?" tanya Pak Gio. Joko Lau mengeluh dalam hatinya. Betapa baik pun penyamarannya, sukar baginya untuk meninggalkan kesan bahwa dia bukan seorang priai. Kemanapun dia pergi, selalu orang menyebutnya Raden. "Teh saja, Paman." "Jangan terlalu kental dan jangan terlalu manis," jawabnya sambil menyandarkan punggungnya yang lelah ke sandaran bilik, dan matanya mengamati keadaan di warung itu. Sebuah warung yang tidak besar, paling banyak hanya dapat menampung belasan orang tamu yang duduk berhimpitan di atas beberapa buah lincak menghadapi meja panjang penuh penganan. Nampak ada 2 buah pintu kamar dari bambu, akan tetapi di ujung kanan terdapat sebuah lorong menuju ke belakang, dan lorong tanpa daun pintu itu tertutup kain hitam yang butut. Jawaban Joko Lau itu membuat si pemilik warung mengerutkan alisnya. Memang jawaban yang ganjil dan belum pernah dia mendengar ada tamu minta teh yang tidak kental dan tidak manis. Biasanya, setiap orang tamu sudah pasti memesan air teh yang kental dan manis. Setelah diseluputnya 2-3 teguk air teh panas yang dihidangkan tukang warung. Joko Lau melihat-lihat makanan yang tersedia di atas meja. Tidak ada yang mengundang seleranya. "Paman, apakah Paman menjual nasi? Saya lapar dan ingin makan." "Biasanya memang saya menjual nasi, Den. Akan tetapi lauknya sudah habis, tinggal nasinya dan duduh jangan, kuah masak sayuran, itu pun sudah cukup." "Kulihat ada goreng ikan asin di sini," kata Joko Lau. Pak Gio menghidangkan nasi dengan kuah sepiring, dan Joko Lau makan dengan lahapnya karena memang perutnya lapar. Sejak pagi tadi dia belum makan nasi. Pak Gio duduk dan memperhatikan tamunya itu. Seorang pemuda, masih remaja, tampan dan halus. "Raden, siapakah Andika dan datang dari mana?" "Aku bukan Raden, Paman. Namaku Joko Lau dan aku tinggal di lereng Lau. Aku datang ke Ponorogo ini untuk mencari seseorang. Dapatkah Paman menolongku?" Joko Lau sudah selesai makan dan Pak Gio menyingkirkan piring dan membersihkan meja dengan kain lap. "Siapa sih orang yang Andika cari itu, Nak?" tanyanya, tidak lagi menyebut Raden. "Namanya Kisinduening, Paman," kata Joko Lau dan dia pun memandang keluar warung, suaranya pun lirih. Di luar warung itu sudah sepi sekali, akan tetapi mendengar disebut nama ini, Pak Gio kelihatan terkejut dan celingukan ke kanan kiri. Saya tidak tahu, Nak Joko. Tapi, ada hubungan apakah dengan orang itu?" Joko Lau sudah mendapat keterangan dari anak buah ayahnya yang tewas itu dan dia pun percaya sepenuhnya kepada pemilik rumah minum ini. "Bukankah Paman yang bernama Pak Gio?" "Benar aku sendiri orangnya," kata pula Pak Gio semakin heran. "Paman, Kisinduening adalah ayahku." Mendengar ini, tiba-tiba saja sikap Pak Gio berubah. Wajahnya keruh dan dia nampak marah. "Saya tidak tahu. Saya tidak mengenal orang yang Andika sebutkan itu."